Senja merayap di langit malang, mewarnai padang gembala dengan gradasi oranye dan ungu. Angin sepoi-sepoi membawa aroma rumput kering dan tanah basah, menenangkan jiwa setelah seharian bergelut dengan terik matahari. Di tengah padang yang luas itu, seorang penggembala bernama Karto menggiring kerbau-kerbaunya kembali ke kandang. Karto adalah sosok yang dikenal di desa. Usianya sudah senja, namun semangatnya tak pernah pudar. Setiap hari ia dengan setia menemani kerbau-kerbaunya mencari makan, menjaga mereka dari bahaya, dan memastikan mereka kembali dengan selamat. Ia menganggap kerbau-kerbaunya bukan hanya sekadar hewan ternak, tetapi juga sahabat dan bagian dari keluarganya. Namun, senja kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh di udara, semacam firasat buruk yang menghantui pikiran Karto. Ia merasa ada mata yang mengawasi dari balik kegelapan. Ada bahaya yang mengintai di setiap sudut padang. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat pula cengkeramannya. Saat Karto sedang melamun, tiba-tiba seekor kerbau jantan bernama Slamet, yang paling besar dan kuat di antara yang lain, berlari ke arahnya dengan panik. Mata Slamet membelalak, tubuhnya gemetar, dan dari mulutnya keluar suara erangan yang memilukan. Karto terkejut dan berusaha menenangkan Slamet, tetapi kerbau itu terus meronta dan menunjuk-nunjuk ke arah hutan di ujung padang. "Ada apa, Slamet? Apa yang terjadi?" tanya Karto dengan cemas. Slamet tidak menjawab, tetapi terus menunjuk ke arah hutan dengan tanduknya yang tajam. Karto mengikuti arah pandang Slamet dan melihat sesuatu yang membuatnya terkejut bukan main. Di antara pepohonan yang rimbun, tampak sesosok tubuh tergantung di salah satu cabang pohon. Tubuh itu berayun-ayun pelan, seolah menari mengikuti irama angin. Karto mendekat dengan hati-hati, jantungnya berdebar kencang. Semakin dekat ia, semakin jelas pula apa yang tergantung di pohon itu. Ternyata itu adalah seorang manusia, lebih tepatnya, kepala seorang manusia. Kepala itu tergantung dengan tali yang melilit lehernya. Matanya melotot, dan mulutnya terbuka lebar, seolah berteriak dalam diam. Karto terhuyung mundur, napasnya tercekat. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siapa orang ini? Bagaimana bisa kepalanya tergantung di pohon seperti itu? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Saat Karto masih terpaku dalam keterkejutannya, tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Ia menoleh dan melihat sesosok bayangan hitam bergerak mendekat. Bayangan itu semakin lama semakin jelas. Hingga akhirnya Karto bisa melihat dengan jelas siapa yang bersembunyi di balik semak-semak itu. Ternyata itu adalah seorang pria bertubuh tinggi besar dengan wajah yang menyeramkan. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam dan membawa sebilah pisau di tangannya. Matanya menatap Karto dengan tatapan yang dingin dan menusuk, seolah ingin membunuh Karto saat itu juga. "Siapa kau?" tanya Karto dengan suara gemetar. Pria itu tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum sinis. Ia kemudian mengangkat pisaunya dan berjalan mendekat ke arah Karto. Karto tahu bahwa ia dalam bahaya besar. Ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya. Jantung Karto berdegup kencang. Pria misterius itu terus mendekat dengan pisau terhunus. Tatapannya tak lepas dari Karto. Karto tahu, ia tak bisa lari. Usianya sudah terlalu tua untuk berlari dari bahaya seperti ini. Ia harus menghadapi pria itu, meski nyawa taruhannya. "Apa maumu?" tanya Karto. Suaranya bergetar namun berusaha ia tegarkan. Pria itu berhenti sejenak, seringai licik menghiasi wajahnya. Aku hanya ingin memastikan rahasia ini tetap terkubur dalam-dalam," jawabnya dengan suara serak. "Rahasia apa?" Karto mengerutkan kening, tak mengerti. Pria itu tertawa. "Kau akan segera tahu. Tapi sebelum itu, kau harus mati." Pria itu menerjang ke arah Karto dengan pisau terangkat. Karto refleks menghindar, namun ia tak cukup cepat. Pisau itu menyayat lengan kirinya, darah segar langsung membasahi bajunya. Karto meringis kesakitan, namun ia tak menyerah. Dengan sisa tenaga yang ada, Karto meraih tongkat gembalanya dan mengayunkannya ke arah pria itu.
Pria itu terkejut dan mundur selangkah, memberi Karto sedikit ruang untuk bernapas. Karto memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga, meninggalkan kerbau-kerbaunya yang ketakutan di belakang. Ia tak tahu kemana harus pergi, yang penting ia harus menjauh dari pria itu. Ia berlari masuk ke dalam hutan, berharap bisa menemukan tempat persembunyian yang aman. Hutan itu gelap dan sunyi. Pepohonan menjulang tinggi, menghalangi cahaya matahari. Karto terus berlari, sesekali tersandung akar pohon dan ranting yang berserakan. Ia tak peduli, ia hanya ingin selamat. Setelah berlari cukup jauh, Karto akhirnya menemukan sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Gubuk itu tampak kosong dan tak terawat, namun Karto tak punya pilihan lain. Ia masuk ke dalam gubuk itu dan menutup pintunya rapat-rapat. Di dalam gubuk, Karto bisa sedikit bernapas lega. Ia mengobati luka di lengannya dengan kain yang ia robek dari bajunya. Setelah itu, ia duduk bersandar di dinding, berusaha menenangkan diri. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah gubuk. Jantung Karto kembali berdegup kencang. Ia tahu pria itu telah menemukannya. Karto meraih tongkat gembalanya dan bersiap untuk menghadapi pria itu. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, namun ia bertekad untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Pintu gubuk terbuka dengan kasar. Pria itu berdiri di ambang pintu. Seringai licik masih menghiasi wajahnya. "Kau pikir bisa bersembunyi dariku?" katanya dengan nada mengejek. Karto tak menjawab, ia hanya menatap pria itu dengan tatapan penuh amarah. "Baiklah, kalau begitu mari kita selesaikan ini di sini," kata pria itu sambil melangkah masuk ke dalam gubuk. Pertarungan antara Karto dan pria misterius itu pun tak terhindarkan. Di dalam gubuk yang sempit dan gelap, mereka saling menyerang dengan sekuat tenaga. Tongkat gembala Karto beradu dengan pisau pria itu, menciptakan suara yang memekakan telinga. Karto berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun ia tak bisa mengimbangi kekuatan pria itu. Pria itu lebih muda dan lebih kuat darinya. Karto mulai kelelahan, sementara pria itu semakin beringas. Pada akhirnya, Karto terjatuh ke tanah setelah menerima pukulan keras dari pria itu. Pria itu berdiri di atas Karto, pisaunya terangkat tinggi-tinggi. "Ini akhirmu, Karto," katanya dengan nada puas. Namun, sebelum pria itu sempat menghunuskan pisaunya, tiba-tiba terdengar suara auman keras dari luar gubuk. Pria itu terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Dari balik pepohonan, muncul seekor harimau besar dengan mata menyala-nyala. Harimau itu menatap pria itu dengan tatapan lapar, siap menerkamnya kapan saja. Pria itu terkejut bukan main. Ia tak menyangka akan bertemu dengan harimau di tengah hutan seperti ini. Ia tahu, ia tak bisa melawan harimau itu. Ia harus melarikan diri. Pria itu berlari keluar dari gubuk, meninggalkan Karto yang tergeletak tak berdaya di tanah. Harimau itu mengejar pria itu, aumannya menggema di seluruh hutan. Karto hanya bisa terbaring lemah di tanah, menyaksikan pria itu melarikan diri dari kejaran harimau. Ia tak tahu apa yang akan terjadi pada pria itu selanjutnya. Namun ia berharap pria itu mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Setelah pria itu pergi, harimau itu kembali ke gubuk dan mendekati Karto. Karto ketakutan, ia mengira harimau itu akan menerkamnya. Namun harimau itu hanya mengendus-endus Karto, lalu pergi begitu saja. Karto bingung, mengapa harimau itu tidak menyerangnya? Apakah harimau itu adalah penolong yang dikirimkan Tuhan untuk menyelamatkannya? Mengapa harimau itu tidak menyerang Karto? Karto terbaring lemah di gubuk reot, tubuhnya penuh luka dan memar. Ia tak tahu berapa lama ia pingsan. Ketika membuka mata, senja kembali menyelimuti hutan, membuat suasana semakin mencekam. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa sangat sakit. Dengan susah payah, ia berhasil duduk bersandar di dinding gubuk. Ia masih bingung dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Mengapa harimau itu tidak menyerangnya? Mengapa harimau itu justru seolah menyelamatkannya dari pria misterius?
Apakah ini semua ada hubungannya dengan kepala yang tergantung di pohon di ujung padang gembala? Saat Karto sedang merenung, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bulu kuduknya berdiri, dan ia merasakan ada sesuatu yang hadir di dalam gubuk bersamanya. Ia menoleh ke sekeliling, namun tak melihat apapun. "Siapa di sana?" tanya Karto dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Namun Karto semakin merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Ia merasakan ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Ada bisikan yang berdesir di telinganya. "Jangan takut, Karto," bisik suara itu. "Aku adalah arwah penunggu hutan ini." Karto terkejut bukan main. Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apakah ia sedang berhalusinasi? Apakah ia sudah gila? "Aku tahu apa yang kau pikirkan," bisik suara itu lagi. "Kau tidak gila, Karto. Aku benar-benar ada di sini." Karto mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. "Jika kau benar-benar arwah penunggu hutan ini, mengapa kau menampakkan diri padaku?" tanya Karto. "Aku menampakkan diri padamu karena kau adalah orang yang terpilih," jawab suara itu. "Kau adalah orang yang bisa mengungkap rahasia kelam yang tersembunyi di hutan ini." "Rahasia apa?" Karto mengerutkan kening. "Rahasia tentang kepala yang tergantung di pohon di ujung padang gembala," jawab suara itu. Kepala itu adalah kepala seorang pria bernama Darmo, seorang kepala desa yang tamak dan kejam. "Darmo?" Karto terkejut. Ia mengenal Darmo dengan baik. Darmo adalah kepala desa yang berkuasa di desanya selama bertahun-tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang kaya raya dan berkuasa, namun juga licik dan korup. Darmo dibunuh oleh orang suruhannya sendiri karena ia telah mengkhianati mereka. Lanjut suara itu. Kepalanya dipenggal dan digantung di pohon sebagai peringatan bagi siapapun yang berani melawan mereka. "Siapa mereka?" tanya Karto. "Mereka adalah sekelompok orang yang berkuasa dan berbahaya," jawab suara itu. "Mereka mengendalikan segala sesuatu di desa ini, termasuk pemerintahan dan ekonomi. Mereka tak segan-segan melakukan apapun untuk mempertahankan kekuasaan mereka." "Pria yang menyerangku tadi, apakah dia bagian dari kelompok itu?" tanya Karto. "Benar," jawab suara itu. "Dia adalah salah satu orang kepercayaan mereka. Dia diperintahkan untuk membunuhmu karena kau telah melihat kepala Darmo dan mengetahui rahasia mereka." Karto terdiam. Ia tak menyangka akan terlibat dalam masalah sebesar ini. Ia hanya seorang penggembala tua yang ingin hidup tenang, namun kini ia harus berhadapan dengan sekelompok orang yang berkuasa dan berbahaya. "Mengapa kau memberitahuku semua ini?" tanya Karto. "Karena aku ingin kau mengungkap kebenaran tentang kematian Darmo dan menghentikan kejahatan yang mereka lakukan," jawab suara itu. "Aku tidak bisa melakukannya sendiri, karena aku terikat dengan hutan ini. Aku membutuhkan bantuanmu, Karto." Karto ragu-ragu. Ia takut, namun ia juga merasa bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Ia tak bisa membiarkan kejahatan terus merajalela di desanya. "Baiklah," kata Karto akhirnya. "Aku bersedia membantumu." "Bagus," jawab suara itu. "Aku akan membantumu mengungkap kebenaran. Aku akan memberikanmu petunjuk dan melindungimu dari bahaya." "Apa yang harus kulakukan?" tanya Karto. "Pertama, kau harus mencari tahu siapa saja anggota kelompok itu," jawab suara itu. "Kau bisa mulai dengan mencari tahu siapa saja orang-orang yang dekat dengan Darmo selama ia masih hidup." "Baik," kata Karto. "Kedua, kau harus mencari bukti yang bisa membuktikan bahwa mereka terlibat dalam kematian Darmo." Lanjut suara itu. "Kau bisa mencari bukti di rumah Darmo atau di tempat-tempat yang sering mereka kunjungi." "Baik," kata Karto. "Ketiga, kau harus berhati-hati," pesan suara itu. "Mereka akan melakukan apapun untuk menghentikanmu. Jangan percaya siapapun, dan selalu waspada." "Aku mengerti," kata Karto. "Aku akan selalu bersamamu, Karto," kata suara itu. "Jangan takut, dan percayalah pada dirimu sendiri." Setelah mengatakan itu, suara itu menghilang. Karto kembali sendirian di gubuk reot.
Namun, kali ini ia tak lagi merasa takut. Ia merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu apa yang harus dilakukannya, dan ia bertekad untuk melakukannya sampai selesai. Dengan tekad membara, Karto meninggalkan gubuk reot di tengah hutan. Bisikan arwah penunggu hutan masih terngiang di telinganya, memberinya kekuatan dan petunjuk. Ia tahu, tugas berat menantinya. Mengungkap kebenaran di balik kematian Darmo bukanlah perkara mudah, apalagi lawannya adalah kelompok orang berkuasa yang tak segan melakukan apa saja. Langkah pertama Karto adalah mencari tahu siapa saja orang-orang yang dekat dengan Darmo semasa hidup. Ia mulai dengan mendatangi rumah Darmo, berharap menemukan petunjuk atau bukti yang bisa membantunya. Rumah Darmo kini tampak sepi dan tak terawat. Setelah kematian Darmo, rumah itu ditinggalkan oleh keluarganya karena takut menjadi sasaran balas dendam. Karto masuk ke dalam rumah Darmo dengan hati-hati. Debu tebal menutupi setiap sudut ruangan. Aroma pengap dan bau kematian masih terasa kuat di dalam rumah itu. Karto menyusuri setiap ruangan, mencari-cari petunjuk. Ia memeriksa lemari, laci, dan setiap sudut yang mungkin menyimpan sesuatu. Di ruang kerja Darmo, Karto menemukan sebuah buku catatan yang tersembunyi di balik tumpukan buku-buku tua. Buku itu berisi catatan harian Darmo selama beberapa tahun terakhir. Karto membuka buku itu dan mulai membacanya dengan seksama. Di dalam buku itu, Karto menemukan banyak hal yang mengejutkan. Darmo ternyata terlibat dalam berbagai macam kegiatan ilegal, seperti korupsi, penipuan, dan pemerasan. Ia juga memiliki hubungan gelap dengan beberapa wanita di desa. Namun yang paling menarik perhatian Karto adalah catatan tentang sebuah pertemuan rahasia yang diadakan Darmo beberapa hari sebelum kematiannya. Di dalam catatan itu, Darmo menyebutkan nama-nama beberapa orang penting di desa, termasuk kepala polisi, seorang pengusaha kaya, dan seorang tokoh agama. Karto menduga, orang-orang inilah yang terlibat dalam kelompok yang mengendalikan desa. Mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan berbahaya, dan mereka memiliki alasan untuk membunuh Darmo. Karto terus membaca buku catatan itu, mencari petunjuk lain yang bisa membantunya. Ia menemukan sebuah catatan tentang sebuah tempat rahasia yang sering dikunjungi Darmo. Tempat itu terletak di sebuah gua di dekat air terjun di ujung desa. Karto menduga, tempat itu adalah tempat pertemuan rahasia kelompok itu. Di sana, mereka merencanakan kegiatan ilegal mereka dan membagi-bagi hasil kejahatan mereka. Karto memutuskan untuk mengunjungi tempat itu, berharap menemukan bukti yang bisa membuktikan keterlibatan mereka dalam kematian Darmo. Sebelum meninggalkan rumah Darmo, Karto menemukan sebuah foto yang tersembunyi di balik bingkai foto keluarga. Foto itu menunjukkan Darmo bersama dengan seorang pria yang tak dikenal. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam dan memiliki wajah yang menyeramkan. Karto terkejut. Pria itu adalah pria yang menyerangnya di hutan. Ia adalah salah satu anggota kelompok itu. Karto menyimpan foto itu dengan hati-hati. Foto itu bisa menjadi bukti penting yang bisa membantunya mengungkap kebenaran. Karto meninggalkan rumah Darmo dan bergegas menuju air terjun di ujung desa. Ia harus segera menemukan tempat rahasia itu dan mencari bukti yang bisa membuktikan keterlibatan kelompok itu dalam kematian Darmo. Namun, Karto tak tahu bahwa ia sedang diikuti. Pria misterius itu telah mengawasinya sejak ia meninggalkan gubuk di hutan. Ia tahu bahwa Karto sedang mencari bukti yang bisa membuktikan keterlibatan mereka dalam kematian Darmo. Ia tak akan membiarkan Karto berhasil. Pria itu mengikuti Karto dari kejauhan, menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerangnya. Ia bertekad untuk membunuh Karto dan memastikan rahasia mereka tetap terkubur dalam-dalam. Karto tiba di air terjun. Suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian memekakan telinga. Ia menyusuri tepi air terjun, mencari jalan menuju gua yang disebutkan dalam buku catatan Darmo. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan sebuah celah sempit di balik tirai air. Celah itu adalah pintu masuk menuju gua rahasia. Dengan hati-hati, Karto memasuki gua itu. Gua itu gelap dan lembab.
Aroma tanah basah dan lumut memenuhi udara. Karto menyalakan obor yang dibawanya dan mulai menyusuri gua itu. Di dalam gua, Karto menemukan banyak hal yang mengejutkan. Ia menemukan tumpukan uang tunai, emas batangan, dan barang-barang berharga lainnya. Ia juga menemukan dokumen-dokumen penting yang berisi catatan tentang kegiatan ilegal kelompok itu. Karto menyadari, gua ini adalah tempat persembunyian mereka. Di sini mereka menyimpan hasil kejahatan mereka dan merencanakan kegiatan ilegal mereka. Karto mengumpulkan semua bukti yang ia temukan dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawanya. Saat Karto sedang mengumpulkan bukti, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah gua. Ia bersembunyi di balik sebuah batu besar dan mengintip ke arah pintu masuk gua. Pria misterius itu muncul di pintu masuk gua. Ia membawa sebilah pisau di tangannya dan matanya menatap sekeliling dengan waspada. Ia mencari Karto. Karto tahu ia tak bisa bersembunyi selamanya. Ia harus menghadapi pria itu. Ia meraih tongkat gembalanya dan bersiap untuk bertarung. Pria itu masuk ke dalam gua dan mulai mencari Karto. Ia menyusuri setiap sudut gua, namun tak menemukan Karto. Ia semakin mendekat ke tempat Karto bersembunyi. Saat pria itu berada tepat di depan batu tempat Karto bersembunyi, Karto melompat keluar dan menyerang pria itu dengan tongkat gembalanya. Pria itu terkejut dan berusaha menghindar, namun ia tak cukup cepat. Tongkat gembala Karto mengenai kepalanya, membuatnya terjatuh ke tanah. Karto tak memberi pria itu kesempatan untuk bangkit. Ia terus memukuli pria itu dengan tongkat gembalanya sampai pria itu tak sadarkan diri. Setelah memastikan pria itu tak berdaya, Karto mengikatnya dengan tali yang dibawanya. Ia kemudian membawa pria itu keluar dari gua dan menyerahkannya kepada polisi. Dengan bukti-bukti yang dikumpulkan Karto, polisi berhasil menangkap semua anggota kelompok itu. Mereka diadili dan dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Keadilan akhirnya ditegakkan. Karto menjadi pahlawan di desanya. Ia dipuji karena keberaniannya mengungkap kebenaran dan menghentikan kejahatan. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kisah kepala penggembala yang tersangkut di tanduk kerbau dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like. Jika kalian menyukai cerita ini, tinggalkan komentar untuk berbagi pendapat kalian, dan yang paling penting, subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari saya.